Di sekolah partai di Jakarta Selatan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi. Mega mempertanyakan KPK yang ia nilai hanya sibuk mengurusi kasus Hasto Kristianto. Ya, ketika kami masuk ke PD Perjuangan, nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa itu selalu diperjuangkan. Nilai keadilan bukan semata-mata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KJ Online. Bukan Megawati Soekarnoputri namanya kalau misalnya kalah dengan satu kali keputusan lewat sidang pra-peradilan. Ya teman-teman, kendati Hakim Ketua telah menyatakan pra-peradilan Hasto Kristianto tidak bisa diterima dan juga penetapan tersangka, status tersangkanya oleh KPK itu sah dan tidak melanggar hukum. Ini Ibu Megawati Soekarnoputri rupanya masih belum menyerah, teman-teman. Bu Mega masih belum menyerah untuk melindungi Hasto Kristianto, anak sulungnya, dari kejaran para petugas KPK yang saat ini makin gencar, teman-teman, dan bahkan telah melayangkan surat penahanan terhadap Hasto Kristianto. Teman-teman, Ibu Megawati Soekarnoputri pasti akan melakukan semua upaya untuk bisa mengamankan dirinya dan juga Hasto Kristianto. Kenapa ini menarik? Kenapa saya sebut dirinya? Karena Hasto Kristianto ini adalah tangan kanan dari Ibu Megawati. Kalau misalnya Hasto korupsi, otomatis teman-teman badannya juga akan korupsi. Di mana ini tangan kanannya yang menjadi perpanjangan kekuasaan, perpanjangan kebijakan dari Ibu Megawati, tentu juga akan menyeret sosok Ketua Umum PDIP Soekarnoputri, Ibu Megawati Soekarnoputri ke dalam pusaran korupsi. Nah teman-teman, saya yakin ini yang KPK sebutkan bukti bahwa Hasto Kristianto menyiapkan 400 juta untuk menyuap pejabat terkait agar Harun Masiku ini bisa diterima menjadi anggota DPR, bukan uang Hasto sendiri. Saya yakin 400 juta itu diambil mungkin teman-teman atas persetujuan dari Ibu Megawati menggunakan kas banteng, atau ya sumbernya saya tidak tahu, tapi yang jelas ya Pak Hasto nggak akan dengan mudah mengeluarkan uang 400 juta begitu saja, apalagi dari kantong pribadi, hanya untuk memuluskan Harun Masiku menjadi ketua DPR. Jadi secara tidak langsung teman-teman ada persetujuan dari Ibu Megawati Soekarnoputri saat Harun Masiku lah yang menggantikan ini menjadi anggota DPR saat itu, walaupun ya teman-teman itu batal dikarenakan ketahuan melakukan suap terhadap pejabat-pejabat terkait. Nah teman-teman, hari ini kita bakal mendengarkan ini ulasan dari kuasa hukum Hasto Kristianto yang menyebut kami tidak akan mundur, kami tidak akan gentar, kami akan terus melawan ketidakadilan. Itu klaim dari kubu Hasto. Nah seperti apa teman-teman ini perlawanan-perlawanan yang telah disiapkan oleh Hasto Kristianto, oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, oleh PDIP untuk melawan keputusan hakim dan juga penahanan Hasto Kristianto? Yuk kita simak video selengkapnya. Megawati menyinggung KPK kurang kerjaan karena berkutat mengurus kasus hukum yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun mendiamkan banyak perkara lain yang seharusnya menghasilkan banyak tersangka. Akhir Desember lalu, KPK dengan pimpinan yang baru menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Pernyataan keras terhadap KPK hari ini menjadi pernyataan pertama Megawati usai Hasto berstatus tersangka. Yo KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Sehingga apapun
Keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga ada saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya kami akan taati sepenuhnya. Artinya melihat bukti-bukti yang tidak ada keterbaruan, kemudian juga saksi ahli kemarin juga artinya menerangkan bahwa bukti-bukti tersebut memang tadi tidak sesuai prosedur. Apakah hal-hal tersebut menjadi optimis sendiri bagi Mas Hasto? Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik, melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Mas Hasto besok akan hadir di PN hari Kamis tadi. Kan ada latihan kepala daerah. Saya bersama dengan Mas Jarod. Saya bersama dengan Mas Jarod di sekolah partai ini. Bu Agustiani Tio katanya disamperin sama orang tidak dikenal, Pak, ditawarin uang 2 miliar buat membongkar kasus Bapak. Bapak tahu soal itu nggak? Ya, saya menyaksikan karena itu disiarkan secara live streaming. Itu semua menjadi bagian dari fakta-fakta pengadilan yang nanti akan kami yakini dipertimbangkan oleh hakim. Karena tidak boleh dalam proses menegakkan hukum itu ada suatu intimidasi. Mas Hasto bisa tanggapannya soal sedikit dari besok kan ada HUT Gerindra hari Sabtu dan Bu Mega ada yang diutus ke acara itu. Ya, siap hadir. Siap hadir. Mas hadir ada? Siapa yang hadir? Ya, nanti kami laporkan ke Ibu. Ya. Karena undangan partai itu kan ditujukan kepada ketua umum. Berarti ada perwakilan pernyataan Sekjen Gerindra kemarin yang berambisi ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai sarang Garuda untuk mendapat. Ya, semua partai kan punya suatu cita-cita, punya suatu target-target politik. Semua punya komitmen untuk mencapai target tersebut dengan baik, dengan menyampaikan gagasan terbaik untuk rakyat. Jadi setiap target dari partai manapun itu kita hormati karena itu bagian dari kedaulatan setiap partai politik. Mas Hasto, jika ada indikasi penyalahgunaan terhadap hukum, Mas Hasto ini statusnya korban dari siapa sebenarnya, Mas? Nanti kita lihat dulu kan keputusannya kayak apa, gitu ya. Baik, sudah. Cukup. Pak Markus mau bertanya? Ada lagi. Udah dimatiin belum? Udah matiin belum? Mungkin dia bangun kesiangan ya, sehingga tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau misah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu urusan beliau-beliau, kita nggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka. Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun nggak bisa memisahkan gitu. Jadi ya silakan aja, tapi mohon Bung Zazuli nggak usah urusin orang lain, urus aja partai sendiri gitu. Artinya PDIP melihat ada kepentingan PKB juga dalam hubungan dua orang. Iya, dia bangun kesiangan kalau menurut saya. Tiba-tiba ngelindur ngomong kita mau memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau mereka punya kepentingan akan terus menyatu. Begitu kepentingan berbeda pasti akan memisah sendiri, nggak ada urusannya dengan kita. Jadi salah kaprah bahwa Zazuli bilang itu PDIP mau memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Ya Zazuli ya. Jazilul tak siapa lah, dia namanya aja susah apalagi omongannya. Oke, terus artinya selama ini hubungan antara Prabowo dan Jokowi itu berdasarkan kepentingan.
Lah, di politik ada berdasarkan belas kasihan, kan nggak ada ya. Pasti kan ke politik itu soal kepentingan. Di samping itu politik biasa. Politik yang adiluhur itu kan berdasarkan moral dan keberpihakan. Tapi kalau mau melihat soal ini kan soal politik. Ya, jadi kalaupun ada yang memisah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain. Ya, terima kasih. Begini, kemarin itu putusan dari pengadilan itu dikatakan bahwa tidak diterimanya permohonan pra-peradilan ini karena digabungnya dua sprindik dalam satu perkara, yaitu sprindik suap dan juga sprindik menghalangi penyidikan. Hanya itu alasannya hakim di dalam mempertimbangkan putusan kemarin itu. Artinya apa? Karena yang kami uji di dalam permohonan pra-peradilan itu, yang kami katakan ada penetapan tersangkanya tidak sah karena tidak ada bukti permulaan yang cukup, istilahnya undang-undang seperti itu, dan bukti permulaan yang substansial, ya, dan juga merupakan delik inti dari pasal yang dipersangkakan. Itu belum diperiksa sama sekali oleh hakim, meskipun sudah ada 7 ahli hukum pidana yang dihadirkan dan semua bicara tentang itu. Nah, jadi sekali lagi saya kira ini sesuatu terus terang buat kami ya agak sungguh mengecewakan, karena pada awal persidangan hakim meminta kita melakukan perdebatan intelektual di dalam perkara ini, bukan melakukan perdebatan administratif. Tapi nyatanya putusannya? Itu. Tetapi ternyatanya putusannya seperti itu, ya. Dan sama sekali tidak dibahas apakah permohonan yang kami sampaikan ini, ya, terutama ketika kita mencoba mempersoalkan bukti permulaan di dalam perkara suap, dan begitu juga bukti permulaan dalam perkara perintangan penyidikan, itu sama sekali tidak disinggung oleh hakim. Jadi artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya pada satu sisi dia tidak menerima permohonan kami, pada sisi yang lain dia menganjurkan kami untuk silakan ajukan lagi permohonan pra-peradilan. Tapi ini kan sesuatu yang menurut hemat kami ini tidak sepatutnya dilakukan seperti itu. Tentu Pak Hibnu nanti bisa menerangkan di dalam hukum pidana itu secara teoritis, bahkan dalam praktek kita mengenal adanya kumulasi, ya, kumulasi subjektif, kumulasi objektif namanya. Sehingga putusan yang disampaikan oleh majelis hakim kemarin itu secara teoritis sudah nggak bisa dipertahankan, apalagi nggak ada aturan yang diacu bahwa penggabungan dua persoalan dalam satu permohonan pra-peradilan tidak dibenarkan menurut hukum, ya. Nggak ada aturan tentang itu, gitu. Semestinya kalau kita bicara tentang tepatnya perkara, penyelesaian perkara, seharusnya itu nggak ada masalah digabungkan. Seharusnya tidak masalah ketika dua permohonan itu digabungkan begitu ya, karena ada dua sprindik di situ. Kalau dari sisi kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, kalau dari sisi hukum pidananya, Prof. Hipnu, ini sebenarnya seperti apa sih untuk kasusnya Mas Hasto ini? Hakim menilai harusnya ada dua permohonan pra-peradilan soal penetapan tersangka dan juga perintangan penyidikan. Nah, dari sisi hukum sendiri seperti apa penjelasannya, Prof. Hipnu? Berikan penjelasan kami dengan orang yang awam hukum dengan pemahaman yang lebih mudah lah istilahnya. Terima kasih Pak Madir, Mas Burhan. Jadi memang dalam ilmu hukum material dikenal adanya penggabungan. Ada forking, ada splitting, istilahnya kan seperti itu. Nah, penggabungan itu terhadap penggabungan tindak pidananya. Tadi saya kata Pak Madir adalah penggabungan subjektif ataupun objektif. Memang dalam hukum formil terkait dengan pra-peradilan, saya baru dengar kali ini juga ada penggabungan di dalam dua sprindik dalam suatu perkara. Tapi saya melihat begini Pak Madir, memang ada dua sprindik, yang satu adalah sprindik bukan suap, yang satu sprindik obstruction of justice. Pertanyaannya kemarin, kalau kita melihat alur pikirnya
hakim bahwa sulit untuk membedakan. Nah, sulit membedakan bukti mana yang untuk obstruction of justice, bukti mana yang untuk terkait suap. Nah, di sini dengan waktu yang hanya 7 hari akan kesulitan menentukan suatu bukti yang akan dilakukan. Ini saya kira secara nalar juga bisa diterima, kan itu loh. Kalau seperti itu karena kecukupan. Tapi paling tidak memang ini suatu yang baru. Suatu yang baru. Saya membaca jalan pikiran hakim untuk melihat suatu yang betul-betul lex stricte, bahwa bukti itu untuk A, bukti itu untuk B. Ini yang agak alasan pembenar dari hakim dengan waktu 7 hari yang sudah dapat sulit untuk membedakan. Oleh karena ini bagi kami orang kampus suatu yang baru menarik untuk kajian. Ini baru terjadi, pertama kali terjadi. Baru kali terjadi, karena selama ini kasus yang terjadi satu sprindik, satu pra-peradilan. Karena memang fokus Mbak, fokus buktinya mana, objeknya mana, buktinya permulaan terus berkembang, terlihat sekali, gampang sekali. Karena ini memang dalam suatu pra-peradilan itu menurut saya sebagai filter yang pertama sebelum masuk adjudikasi, sehingga filter yang pertama ini kalau memang ada bukti yang kurang, bukti yang tidak relevan dengan bukti yang ditentukan dalam suatu TKP, ya gugur, kan gitu loh. Jadi jangan sampai menetapkan seorang bukti yang tidak relevan dengan pokok perbuatan yang dilakukan. Oke. Yang tingkat hati-hatinya seperti itu ya. Oke, respon Anda Pak Magdir. Pak Magdir bisa mendengar suara? Saya nggak bisa dengar, Diti. Oh, oke. Saya baru bisa dengar sekarang. Oke, baik. Kalau tidak, nanti kita akan coba kembali perbaiki sambungan dengan Pak Magdir. Tapi yang kemudian ini adalah hal yang baru begitu ya terjadi. 2 sprindik dalam satu pengajuan pra-peradilan begitu ya Prof. Hipnu, yang kemudian di underline ini baru terjadi. Tapi kemudian begini, apa sebenarnya definisi tidak diterima atau ditolak begitu? Apa yang kemudian menyebabkan ini bisa diterima atau tidak diterima atau ditolak? Nah, ini kan kasusnya tidak diterima. Betul. Ini bagus. Jadi tadi Pak Magdir, ini 2 hal yang baru memang, 2 sprindik yang baru dalam sejarah yang saya pelajari loh ya, yang baru. Jadi memang hakim melihatnya sebagai bentuk tingkat kehati-hatiannya, bukti mana untuk A, bukti mana untuk B, biar ada suatu kejelasan. Kemarin saya mendengar seperti itu. Yang kemudian yang kedua, memang dari putusan ini kurang konsisten. Ketika permohonan ditolak, ya harusnya tidak memutuskan. Kembali pada pokok perkara yang awal. Tapi kan kemarin memutuskan bahwa tetap sah. Loh, kan begitu kan? Berarti kan ditolak itu kan belum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Belum masuki pengujian yang lain dengan ditolak. Nah ini kalau kita sebagai hukum membedakan antara tidak diterima dan ditolak. Kalau ditolak, itu sudah memeriksa bukti-bukti permulaan, ada suatu pertimbangan, tapi memutuskan. Nah kemarin tidak diterima, tapi memutuskan. Nah ini yang saya kira juga ada antara judul dan belakangnya kurang pas gitu. Harusnya kalau ditolak ya kembalikan pada awal, pada waktu pemeriksaan di KPK, sehingga pemeriksaan ini tidak dilakukan. Ini yang menjadikan permasalahan. Oleh karena itu dalam seperti ini saya kira Pak Magdir tadi bisa mengajukan kembali lah, iya. Karena namanya suatu pra-peradilan itu tidak ada nebis in idem. Pra-peradilan itu bisa dilakukan berkali sepanjang pokok perkara belum disidangkan di dalam persidangan. Sepanjang itu masih bisa dilakukan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan obrolan para pakar dari kubu Hasto Kristianto, dari KPK dan juga para akademisi terkait pra-peradilan Hasto Kristianto yang memang penuh drama. Di sini teman-teman, kuasa hukum Hasto tetap kekeh menyebut bahwa bisa saja kami mengajukan pra-peradilan lagi, mau 10 kali, 100 kali, 1000 kali, sampai kiamat pun kalau misalnya belum dinyatakan menang, kami akan terus teman-teman berjuang, tak akan gentar, yang mungkin seperti itu. Obrolan atau kata-kata dari kuasa hukum Hasto Kristianto yang jelas teman-teman.
Dari obrolan para 3 pakar ini, saya menarik kesimpulan bahwa Hasto Kristianto memang sudah tidak bisa lagi mengajukan pra-peradilan, harus langsung diadili di pengadilan negara atau pengadilan tipikor. Karena jelas teman-teman di sini kalau misalnya tidak langsung ke pengadilan negara, pengadilan tipikor, maka Hasto Kristianto tidak akan jelas, masih terus abu-abu apakah dirinya bersalahkah atau tidak bersalah. Kalau misalnya sudah diputuskan lewat pengadilan dirinya bersalah, maka itu sudah final. Ya jadi mohonlah ini untuk rekan-rekan jangan dilindungi, jangan dihalang-halangi KPK untuk melakukan penyelidikan. Fair-fair saja, mudah-mudahan ya semua pihak bisa kooperatif agar masalah ini cepat selesai biar bangsa kita ini bisa fokus melihat masa depan, tidak malah energi kita itu habis hanya untuk mengawal kasus Harun Masiku. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.